Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dapatkah Anda merasakannya pada jarak yang begitu jauh? Gimnasium Asosiasi memiliki fungsi mengisolasi fluktuasi sihir. Bahkan Gao Jianli tidak merasakan energi dari benturan kekuatan sihir tadi. Namun, Seong Jinwoo tidak hanya merasakan kekuatan sihir yang mengalir dari sana, tetapi juga menebak tabrakan antara kekuatan sihir tersebut. Seberapa kuat induksinya? Gao Jianli sulit diperkirakan. Ngomong-ngomong, haruskah Hunter Cheng Jinwoo pergi dan melihat-lihat? Go Gan RI menyarankan. Jarang bagi pemburu peringkat es untuk berkumpul bersama. Untuk dapat merasakan kekuatan pemburu es rang lainnya dari dekat, bagi Cheng Jinwoo yang baru saja menjadi es rang, ini akan menjadi keuntungan besar. Goto Ryuji juga ada di sana. Cheng Jinwoo tertegun sejenak. Goto Ryuji, kan? Ya. Selama itu adalah pemburu. Tidak, bahkan jika itu bukan pemburu, itu pasti pemburu terkuat di negara R yang pernah saya dengar. Ini Tuan Goto Ryuji. Selama tinggal di negara H, dia akan mewakili negara R dan negara kita untuk mengordinasikan pendapat para pemburu dari kedua belah pihak. Dikatakan bahwa mereka akan berangkat besok. Jika Anda melewatkan hari ini, Anda tidak boleh memiliki kesempatan untuk melihat mereka lagi. Bukan hanya pemburu terbaik di negeri ini yang berkumpul di gimnasium, tapi juga pemburu terkuat di negeri ini. Dengan cara itu Anda tidak bisa melewatkannya. Cheng Jinwoo tersenyum ringan, dan menerima lamaran Go Gan RI. Saat ini, Goto mati-matian menahan menguap yang hendak diekspor. Apakah ini pemburu paling kuat di negara H? Sangat buruk. Tidak, paling-paling, tidak terlihat. Jika keamanan nasional hanya dapat dipercayakan kepada orang-orang ini, negara sebaiknya menerima perlindungan negara kita. Goto tersenyum jahat. Pada suatu. Di antara pemburu tingkat S yang terlihat di negara H, hanya ada satu pemburu yang terlihat. Apakah itu disebut Cha-Hein? Tetapi bahkan Cha-Hei hanya setingkat dengan pemburu senior negara R. Dibandingkan dengan pemburu top di negara-negara tersebut, kekuatan mereka masih jauh dari cukup. Tidak ada cara lain. Lagi pula, negara H memiliki luas tanah kecil dan populasi kecil. Di tempat sekecil itu, pemburu yang telah membangkitkan kemampuan terkuat adalah seorang lelaki tua yang tidak memiliki banyak kepala hidup dan bahkan sulit untuk dilawan. Jika itu adalah Gao Jianli, dia akan sebanding dengan pemburu teratas di negara R. Hanya bisa dikatakan bahwa negara H tidak beruntung. Sejauh ini, Goto telah sepenuhnya memahami level pemburu di negara H, dan tujuan sebenarnya datang ke sini telah tercapai. Saat mengepung semut, selama kita mundur, mereka akan musnah dalam waktu kurang dari 5 menit. Goto, yang menilai tidak perlu mengamati lagi, hendak berbalik ketika seseorang yang berjalan ke pintu masuk muncul di hadapannya. Hah? Goto mengerutkan kening. Dia sudah begitu dekat dengannya, namun dia tidak menyadarinya. Bahkan jika saya melihat orang itu dengan mata saya sekarang, saya tidak bisa merasakan napas orang lain sama sekali. Apakah itu pemburu pembunuh? Goto bertanya kepada staf asosiasi pemburu yang bersamanya dan bertanggung jawab atas penerjemahan. Siapa itu? Staf melihatnya dengan kacamata mereka, dan kemudian menjawab. Ah, itu adalah pemburu kelas S terdaftar terbaru. Aha. Ternyata itu adalah kebangkitan kedua yang tidak membocorkan informasi apapun. Goto, yang berencana menanyakan tentang dia saat berada di negara H, tersenyum. Sepertinya pembunuh yang sangat baik. Hah? Staf memiliki ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di wajah mereka. Apakah ada yang salah? Goto bertanya dengan curiga. Tidak, tidak. Staf menunjuk ke Seong Jinwoo yang sedang berjalan masuk. Itu adalah pemburu dari Departemen Sihir. Bagaimana ini mungkin? Goto dengan wajah kaget segera masuk ke situs web Asosiasi Hunter dan mengonfirmasi daftar pemburu peringkat S. Karena software terjemahan, Goto dapat dengan mudah memahami informasi di situs web. Cheng Jinwoo, peringkat S, Departemen Sihir. Itu benar. Foto yang ditampilkan di situs web adalah orang yang sama yang baru saja dilihat. Ini benar-benar milik Departemen Sihir? Goto mendongak kaget.
Pria di seberang sudah dekat sebelum dia menyadarinya. Apakah orang ini Goto Ryuji? Sekilas Cheng Jinwoo mengenali pemburu terkuat di negara R. Dengan tubuh tegap dan janggut yang terpangkas rapi, sekilas ia terlihat seperti aktor Jepang. Tapi kenapa terus menatapku? Ketika dia secara bertahap merasa tidak senang karena tatapan lurus dari pihak lain memberi hormat padanya. Apakah karena kamu adalah wajah yang aneh sehingga kamu terus menatapnya? Dia tidak banyak berpikir, dan hanya mengangguk kembali. Cheng Jinwoo melihat sekeliling. Di tengah gimnasium, Bai Luhao yang bertelanjang dada sedang berlatih dengan seorang pria paruh baya. Semua orang kecuali Goto memperhatikan dengan seksama. Suara mendesing. Bai Luhao langsung menepis tangan lawan yang terulur, memutar tubuhnya dan menendang lawan ke belakang. Ledakan. Tapi tanpa diduga, Bai Luhao mengerutkan kening. Oh. Cheng Jinwoo bisa melihatnya. Dalam sekejap, pria parubaya di seberang menggunakan skill penguatan untuk memblokir tendangan Bai Luhao. Dilihat dari ukuran dan skillnya saja, lawannya seharusnya dari seri tank, tapi kecepatan lincahnya melebihi level normal. Haruskah dikatakan layak menjadi pemburu peringkat S? Pelatih Bai. Bagaimana seorang pemuda bisa begitu lemah? Pria parubaya itu tersenyum. Aku bukan pelatih, pelatih Horse. Pria parubaya bernama pelatih kuda tertawa beberapa kali, dan mengepalkan ikat pinggang seragam taonya. Di mata Cheng Jinwoo, tubuh berotot pelatih MA seperti pegulat sumo dimasukkan ke dalam seragam judo, yang membuatnya merasa cukup aneh. Jadi, pria parubaya yang selesai merapikan seragam taonya bergegas menuju Bai Luhao lagi, dan dia juga menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan. Keduanya menunjukkan senyum bahagia. Apakah itu pelatih MA yang menyerang atau Bai Luhao yang bertahan? Keduanya tampak sangat bersemangat. Lagi pula, tidak banyak peluang bagi level S untuk saling mengasah. Sangat menyenangkan bisa melampiaskan kekuatan yang ditekan. Jika Bai Luhao mengerahkan seluruh kekuatannya, MA Dongsu tidak akan menjadi lawannya. Cui Zongin berjalan sambil menjelaskan. Cheng Jinwoo memandang Cai Jung-in dan saling menyapa. Orang berseragam Tao adalah MA Dongsu dari Ming Cheng Guild. Apa? Tidak heran namanya terdengar akrab. Dia adalah pemimpin guild kota yang terkenal. Dengan level MA Dongwok, Bai Yuhao tidak perlu berbelas kasih. Mengapa dia harus menyembunyikan kekuatannya? Cheng Xiaoyu bertanya pada Cui Zongin. Ada terlalu banyak orang di sini, jadi tidak cocok menggunakan semua kekuatanmu. Lagi pula, Ketua Bai akan berubah menjadi monster sungguhan saat dia bertarung. Di portal merah, Cheng Xiaoyu telah melihat mata seperti binatang Bai Luhao. Sepertinya bukan hanya mata yang berubah. Seperti kemampuan Beril untuk berubah, terkadang ada beberapa pemburu top yang memiliki kekuatan unik. Cukup kekuatan seperti monster. Di mata orang lain, saya harus sama. Apakah itu orang yang menjadi monster atau orang yang memanggil monster? Cheng Jinwoo tidak bisa menahan tawa ketika dia berpikir bahwa meskipun dia menganggap orang lain luar biasa, orang lain juga akan berpikir dia luar biasa. Namun, dia hanya kagum bahwa Bai Luhao bisa berubah menjadi monster. Mengenai duel antara Bai Luhao dan MA Dongsu, dia merasa tidak ada yang menarik. Sangat lambat. Bahkan jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda dapat dengan jelas melihat serangan dari kedua belah pihak. Pada saat ini. Hah? Bai Luhao terdiam. MA Dongsu juga berhenti. Keduanya memandang Cheng Jinwoo bersama seolah-olah mereka telah membuat janji terlebih dahulu. Apakah karena sikap santai mereka sehingga mereka menemukannya? Cheng Jinwoo bingung. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.